Salam saudaraku, saya senang bisa berjumpa kembali dengan Anda lewat acara renungan online pada saat ini. Satu perikop yang akan kita bahas pada saat ini yaitu doa yang didengar dan dijawab oleh Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita pasti punya kerinduan jika kita berdoa, dijawab dan didengar oleh Tuhan. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 5. Saya tidak membacakan firman Tuhan ini, nanti Anda bisa membacanya sendiri. Nah, cerita ini mengenai Hizkia sakit dan disembuhkan oleh Tuhan. Bagaimana keadaan Hizkia pada saat itu? Yaitu firman Tuhan mencatat bahwa hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Dan ketika dia mengalami keadaan seperti itu, datanglah firman Tuhan kepada Hizkia melalui Nabi Yesaya. Dikatakan bahwa sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, karena engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Tetapi ketika Hizkia mendengarkan firman Tuhan atau nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya kepadanya, dia tidak putus asa, dia tidak takut, dia tidak gentar. Tetapi yang dia lakukan adalah dia memalingkan mukanya ke dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Pada ayat yang ketiga dia berkata begini. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Saudara, ini adalah doa Hizkia kepada Tuhan, sehingga doanya itu dijawab oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan. Ada 3 hal penting yang menjadi perhitungan Tuhan bagi Hizkia sehingga doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yang pertama kita lihat dikatakan bahwa Tuhan, aku ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup setia di hadapan. Jadi yang pertama adalah kesetiaan kepada Tuhan. Ya. Dalam Mazmur 91 ayat 14 dikatakan bahwa orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluput. Artinya kesetiaan kita kepada Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Hizkia. Yang kedua, Hizkia berkata bahwa aku hidup dengan tulus di hadapan-Mu. Ya, dalam Mazmur juga berkata, Tuhan baik kepada orang yang hidup dengan ketulusan hati. Saudara, di hadapan Tuhan kita harus tulus. Jangan sampai kita tidak tulus di hadapan Tuhan. Kita boleh bersandiwara dengan manusia, tapi di hadapan Tuhan jangan. Karena Tuhan Maha tahu, Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa yang ada dalam hati. Sebelum kita berpikir, sebelum kita berkata, sebelum kita bertingkah laku, Tuhan mengetahui semua. Dan yang ketiga, melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi saksi. Di tengah-tengah dunia ini, kita menghasilkan sesuatu yang baik, yang memuliakan nama Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Maka ketika kita mengalami persoalan masalah, Tuhan akan mendengar doa kita. Sama seperti yang dialami oleh Hizkia. Dia jatuh sakit dan hampir mati. Tetapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengingat apa yang dilakukan oleh Hizkia. Yang pertama, dia selama hidupnya dia setia kepada Tuhan. Yang kedua, dia hidup tulus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dia melakukan apa yang baik. Kita harus punya komitmen di hadapan Tuhan. Sama juga seperti yang dilakukan oleh Yosua. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 15 berkata bahwa aku dan sekeluarga aku akan hidup menyembah kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya tidak tahu apapun masalah kesulitan yang Anda alami pada saat ini. Tapi jika kita melakukan 3 hal ini, ingatlah. Berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar doa. Yang pertama, berlaku setia. Yang kedua, hidup tulus di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Jika hari-hari ini kesetiaan Anda mulai kendor, maka kembali setia kepada Tuhan. Mungkin Anda selama ini tidak hidup tulus di hadapan Tuhan, maka perbaikilah gaya hidupmu. Dan jika Anda hari-hari ini Anda tidak melakukan apa yang baik di mata Tuhan, maka kembali lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Maka Tuhan akan memperhitungkan semua itu dan mendengar setiap doa dan menjawab setiap doa.